yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa menemui bulan Ramadan dan juga alhamdulillah bisa hadir di majelis pengajian yang mulia ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Deden Anwar yang nanti insya Allah juga akan membacakan doa khatamul Quran, juga kepada seluruh jamaah dari pengajian 3 kota, dari Toronto, ada Ibu Eni, Pak Teddy dan krunya, serta dari Ottawa ada Pak Budi Mulyono, ada Pak Dedi, dan semua dari Montreal ada Pak Edi Juanda, Gus Izul, dan timnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah kita pada sore hari ini akan mengajarkan khataman Quran yang ketiga dalam rangkaian sesi kegiatan bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti akan kita bacakan susunan acara untuk hari ini. Jadi nanti yang pertama akan ada pembukaan, kemudian ada dua patah kata sambutan dari Ketua Pengajian Syiar Montreal, Pak Edi Juanda. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat ayat suci Al-Quran, surat Al-Qadar, yang akan dibawakan oleh Ananda Safira Sari, dan terjemahan dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang akan dibawakan oleh Ananda Nadia Sari. Kemudian akan kita lanjutkan dengan doa khatamul Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Deden Anwar. Dan selanjutnya sekitar pukul 6.30 nanti kita akan mendengarkan kajian Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA dengan tema Bahagia dan Mulia Bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kajian bisa disampaikan selama kurang lebih 1 jam, sehingga pada saat jam 7.30 nanti kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kegiatan tanya-jawab. Dan selanjutnya sekitar jam 7.40 insya Allah kita akan adakan doa penutup, sekaligus kita akan mengakhiri acara tepat 7.45, 3 menit sebelum azan maghrib waktu Montreal. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka bersama majelis yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya berikan kepada Bapak Edi Juanda, barangkali bisa memberikan sedikit kata sambutan buat seluruh jamaah pengajian yang hadir. Pak Edi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah 3 kota yang sudah berkenan hadir pada pengajian kali ini. Demikian juga kepada yang terhormat Bapak Ustadz Deden Anwar beserta Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA. Beliau sudah hadir, Pak Sigit? Belum, kelihatannya ini saya cek ini. Oh, oke. Ya. Ya. Ya, demikian juga kepada para pengurus dari pengajian 3 kota, kepada pengajian Toronto, Ibu Eni, Pak Teddy, Pak Nur, dan pengurus-pengurus yang lainnya mungkin yang tidak bisa saya sebutkan. Demikian juga kepada pengurus pengajian Ottawa, ya Pak Budi. Kebetulan Pak Amin tidak bisa hadir kali ini karena beliau sedang ada tugas. Ya,
juga kepada pengurus Siar Montreal Mas Ijul dan juga Pak Sigit yang sudah berkenan untuk menjadi moderator pada kali ini. Demikian aja mungkin Pak Sigit, mudah-mudahan pengajian ini membawa kebaikan untuk kita semua, meningkatkan iman dan takwa kita semua, dan memberikan semangat atau giroh untuk meningkatkan ibadah di bulan yang suci ini. Demikian Pak Sigit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Juanda. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Qadr yang akan dibawakan oleh Ananda Safira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Surely we revealed it on the grand night. And what will you comprehend what the grand night? The grand night is better than 1,000 months. The angel and Jibril descend in it by the permission of their Lord for every affair. Peace it is till the break of the morning. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Safira dan Nadia. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ayat suci tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mengadakan doa khatamul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Deden Anwar. Untuk itu marilah kita bacakan dulu, kita baca bersama 3 surat terakhir dari Al-Quran, dan kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan doa dari Pak Ustadz Deden Anwar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri subhanallahal-azim. ومن من شر شر حاسد حاسد إذا حسد Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu أعوذ birabbin برب nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kepada Bapak Ustadz Deden Anwar, kami persilahkan untuk bisa membacakan doa khatamul Qur'annya, Pak. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Syaiful Bahri, barangkali sudah hadir, para pengurus MI Toronto, para pengurus pengajian Ottawa dan pengajian Montreal, yang saya hormati jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan sekalian orang-orang yang mengikutinya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita saat ini akan melaksanakan doa khatmul Quran. Setelah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu secara bersama-sama membaca ayat-ayat Quran mulai dari juz pertama sampai dengan juz terakhir. Mudah-mudahan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di bulan suci yang penuh rahmat dan barokah ini. Semoga dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan Allah turunkan maghfirah kepada kita semua. Marilah kita berdoa khatmul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi barakati ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, dengan Al-Quran, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ingatkan kami bila ada ayat kami yang lupa mengingatnya. Ajarkan kepada kami ayat yang kami sulit memahaminya. Karuniakan kepada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikan Quran bagi kami sebagai hujjah ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Karuniakanlah kebaikan kepada kami di dunia yang merupakan tempat kami menjalani hidup. Karuniakan kebaikan akhirat bagi kami yang merupakan tempat kami kembali. Jadikan kehidupan kami senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawmal qaka fih. Ya Allah, jadikan umur terbaik kami di penghujungnya. Jadikan amal terbaik kami di penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mitatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira muhzin wa la fadih. Ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang lapang, kematian yang wajar, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan, dan terhindar dari segala prahara. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabbitna wa saqqiq mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir خطايانا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ustadz Deden Anwar atas doanya. Semoga Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Amin. jamaah pengajian 3 kota yang dimuliakan oleh Allah, kita akan menginjak kepada acara yang utama, yaitu kajian Ramadan bersama Ustadz Dr. Saiful Bahri, LCMA, dengan tema Bahagia dan Mulia bersama Al-Quran. Perlu saya bacakan sedikit ini biografi dari beliau bagi yang belum mengenalnya. Jadi Bapak Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA ini menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya di Universitas Al-Azhar Kairo yang terkenal Mesir pada jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Beliau juga pernah melakukan safari dakwah keliling dunia, penelitian dan kemanusiaan ke Amerika Serikat, Australia, ke Belanda, Cina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Malaysia, Mesir, Palestina, Prancis, Saudi Arabia, Singapura, Skotlandia, Swiss, Tunisia, Turki, dan Yordania. Jadi hampir semua benua sudah beliau kunjungi. Dan untuk sehari-harinya, Bapak Ustadz adalah sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pak Ustadz Dr. Saiful Bahri juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga menjabat berbagai posisi di berbagai aktivitas organisasi, yang salah satunya adalah Ketua Lembaga Pengembangan dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan LPP AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Juga menjabat sebagai penasihat dan duta sosialisasi Palestina pada Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Jadi beliau ini riwayat organisasinya Masya Allah panjang sekali, dan beliau juga punya YouTube channel. Jadi bagi yang ingin menyimak kajian beliau bisa searching di YouTube dengan USB channel. Jadi Ustadz Saiful Bahri channel. Jadi silakan kalau ingin menyimak lebih banyak kajian-kajian beliau di YouTube, silakan juga subscribe. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ustadz Saiful Bahri untuk bisa menyampaikan kajian Ramadan. Dan ini Pak Ustadz, mohon maaf, nanti ini di Montreal, insya Allah kita nanti akan ada buka puasa sekitar 7.45. Jadi mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa disampaikan dalam waktu 1 jam sampai 7.30, sehingga ada waktu sekitar 10-15 menit untuk tanya jawab. Kami persilakan Pak Ustadz, monggo silakan. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang sangat saya cintai, saya muliakan, saya banggakan karena Allah, para pegiat pengajian di 3 kota, ya, di Montreal, Ottawa, dan Toronto, Bapak Ibu sekalian, dan juga wabil khusus Kiai muda kita, Ustadz Muhammad Izzul Haq, yang menjadi wasilah silaturahim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan, Allah berkahi. Mudah-mudahan banyak kebaikan dan inspirasi kebaikan lahir dari diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga memaksimalkan peran-peran kita sebagai makhluk Allah yang dipasrahi sebagai khalifah di muka buminya. Pada kesempatan kali ini mohon izin nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa terbantu dengan beberapa slide yang sudah saya siapkan, supaya tidak fokus ke saya gitu ya, maksud saya kita bisa sesekali melihat slide ya. Mohon izin saya share screen. Baik, insya Allah tema kita adalah bahagia dan mulia bersama Al-Quran, dan tentu karena salah satu termasuk yang saya pelajari selama beberapa tahun, konsentrasi studi saya adalah ilmu IT ya, tentunya ilmu tafsir tentunya, maka perspektif yang saya pakai dari pendekatan ilmu tafsir. Nah, pertama saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat perspektif makna kebahagiaan yang ada khususnya di dalam Al-Quran, bahwa yang disebut bahagia itu paling tidak ada 4 unsur. Yang pertama ada rasa gembira, yang kedua beruntung, yang ketiga menang, yang keempat adalah tenang. Ada makna ketentraman, kenyamanan, keberuntungan, dan kegembiraan ya. 4 frasa ini yang coba saya akan jadikan starting point dari bahasan kita. Pertama, terkait dengan kebahagiaan, Al-Quran memberikan frasa as-sa'adah. Ada 2 frasa yang dipakai, yaitu sa'idun atau su'idu. Kemudian keberuntungan dalam bahasa Al-Quran itu adalah aflaha, dan orang-orangnya disebut dengan muflihun. Sering kita dengar ya, wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang ketiga, frasa yang dipakai adalah fauz. Dzalikal fauzul azim gitu ya. Dan orangnya disebut dengan al-faizun. Kemudian yang terakhir adalah as-sakinah atau at-tuma'nina, yaitu ketentraman, kenyamanan, ketenangan. 4 unsur inilah yang menjadi pilar penting kebahagiaan. Kita lihat satu persatu ya. Saya akan bacakan yang ada di surat Hud ini ya, ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan orang-orang yang su'idu. Nah, ini bahasanya ini su'idu. Ini pasif ya. Jadi orang-orang yang dibahagiakan. Ya, mereka ada di dalam surga Allah, kekal di dalamnya. Jadi perspektif kebahagiaan itu sesungguhnya bahagia yang hakiki ada di surga. Dan kebahagiaan di dunia sifatnya sementara. Karena pada faktanya kalau di dunia ini kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Ada suasana fluktuatif dan pergantian kondisi yang kita alami. Bisa jadi beberapa menit yang lalu kita sedih, tiba-tiba bahagia, atau sebaliknya. Ini menandakan bahwa frasa su'idu dia pasif. Semua orang berusaha bahagia, tapi pada faktanya tidak semua orang mendapatkannya. Karena kebahagiaan itu adalah anugerah.
Dia bisa diusahakan, tetapi kepastian mendapatkannya itu hak prerogatif Allah yang memberikannya. Ini kebahagiaan yang pertama. Saya sampaikan secara ringkas. Yang kedua, al-falah atau keberuntungan. Al-falah atau keberuntungan ini kalau disebut orang-orang yang beruntung itu diulang 12 kali. Nah, penjelasan di akhirat itu yang disebut orang yang muflihun adalah orang-orang yang timbangan kebaikannya banyak. Tetapi kemudian bahwa orang-orang muflihun itu siapa? Mereka orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang yang beriman, beramal saleh, berjihad, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sering disebut wa ulaika humul muflihun. Di awal surat Al-Baqarah juga begitu. Ya, di berbagai surat di 12 tempat itu muflihun disebutnya. Nah, sedangkan kata aflaha ini merupakan hautunya. Kalau muflihun itu target predikatnya, dia mencapai sebagai pribadi yang beruntung. Beruntung tentu di sini bukan beruntung seperti gambling ya, perjudian bukan. Kalau itu keberuntungan yang tidak jelas standarnya. Kalau al-muflihun di sini keberuntungan yang ada targetnya, yang capaiannya jelas ya. Ada disebut al-ahdaf al-marhaliyah, ada tahapan-tahapannya. Maka Allah ketika menyebut qad aflaha itu secara kontekstual ada cara menggapainya. Di antaranya adalah seperti di awal surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu berarti ketika qad aflaha itu pasti ada caranya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi dengan cara salat yang khusyuk, ya. Zakat, menjaga kehormatan, meninggalkan hal yang tidak berguna. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Nah, jadi orang yang menyucikan jiwanya, orang yang mengingat Allah, berzikir, orang yang salat. Nah, itu dia berusaha mencari atau menggapai kebahagiaan. Dan itulah rahasianya juga dalam adzan itu lafaz yang masyhurnya ya, hayya 'alas salati hayya 'alal falah gitu ya. Setelah hayya 'alas salah bukan hayya 'ala apa gitu ya, tapi Allah ingin mengajak kita membayangkan, memvisualisasikan sebenarnya kita diajak salat itu untuk apa? Nah, berarti untuk mencapai keberuntungan. Salah satu unsur di antara 4 unsur penting pilar-pilar kebahagiaan itu adalah keberuntungan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah frasa al-fauz. Al-fauz ini adalah kemenangan. Tapi kemenangan itu tidak harus mengalahkan. Ya, kemenangan itu tidak harus merendahkan orang. Karena frasa kemenangan ini bisa kita dapatkan kata fauz dan kata faizun. Al-faizun itu diulang 4 kali dan salah satu yang 4 itu kalau predikatnya wa ulaika humul faizun itu di Al-Hasyr 20 ya. Perbandingan. La yastawi ashabul jannah la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Ashabul jannati humul faizun. Nah, jadi penduduk surga lah yang disebut sebagai al-faizun, orang-orang yang mendapat predikat kemenangan. Sementara frasa fauz itu jenisnya ada 3 di dalam Al-Quran. Ya, ada disebut fauzun mubin, ada fauzun kabir, ada fauzun azim, yang paling banyak yang terakhir. Nah, ini tingkatannya. Fauzun mubin itu adalah ketika seseorang dipalingkan dari mara bahaya, terutama adalah mara bahaya neraka. Nah, ini kalau dia sudah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Nah, orang kalau dia sudah diselamatkan dari neraka, itulah disebut dengan fauzun mubin. Nah, sementara ketika dia dimasukkan surga setelah diselamatkan dari neraka, itu disebut dengan al-fauzul kabir. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fauzul kabir. Nah, ini kemenangan yang besar. Kalau mubin itu jelas, kabir itu besar. Nah, yang paling agung itu azim.
Dzalikal fauzul azim. Tadi apa namanya? Baru yang saya baca di subuh tadi barusan. Nah, itu di surat As-Saff itu ya. Ada yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fauzul mubin dzalikal fauzul azim ya. Jadi itu kemenangan. Ya, jadi ada frasa ketika seseorang itu kekal, setelah masuk surga itu kekal. Nah, biasanya ditambah kata-kata khalidina fiha sekalipun tidak harus ya. Kalau orang sudah kekal, ya udah, itu target terakhir seseorang mendapatkan kemenangan. Ya, ini kebahagiaan yang hakiki ya sesungguhnya. Dan yang terakhir itu adalah as-sakinah dan at-tuma'ninah. Kata as-sakinah dengan frasa as-sakinah itu cuman ada di Al-Baqarah 248, cerita tentang Tolut, Jalut, dan Nabi Daud. Lalu At-Taubah 2640 dan Al-Fatih ayat 4, 18 dan 26. Tapi biasanya ini seringnya diafiliasikan pada peristiwa pernikahan. Biasanya kalau baca surat Ar-Rum ayat 21 itu seringnya disebutnya as-sakinah. Padahal sebenarnya begini. Kata as-sakinah itu Allah sebutkan untuk menggambarkan hadirnya ketenangan dan ketentraman pasca keadaan yang sulit, baik karena bencana ataupun peperangan. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu pada perang, pada pasca terintimidasi pada Hudaybiyah yang Rasul dan para sahabatnya tidak boleh masuk Mekah ya. Ya, dia tidak boleh mereka itu. Dalam kondisi tidak nyaman. Demikian juga pada saat Allah turunkan tabut ya. Fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Nah, itu di akhir juz 2 itu di 248 Al-Baqarah itu betul-betul ketenangan yang Allah turunkan. Jadi simbolnya merupakan tabut ya. Jadi ibaratnya kayak kalau ada jagoan datang, tenang ada dia. Nah, itu ketenangan yang Allah munculkan setelah kondisi tidak nyaman. Tetapi kalau untuk keluarga itu Allah tidak menggunakan kata sakinah, tapi menggunakan kata kerja, verb bentuknya. Litas kunu ilaiha. Karena ketenangan di dalam rumah tangga itu tidak dibangun dari kesulitan, kecemasan. Rumah tangga itu dibangun dengan harapan. Nah, berbeda dengan kondisi yang tadi disebutkan ya, pada peperangan sebelum mereka melakukan bukan peperangan ya, kondisi tidak nyaman di perjanjian Hudaybiyah, terintimidasi, mereka padahal sebenarnya kalau mau perang sanggup gitu ya, sudah siap ya, sekalipun peralatannya apa adanya tapi jumlahnya besar gitu. Kemudian pada saat Tolut yang punya pasukan sedikit terintimidasi dengan mitos kehebatan Jalut, dan juga nanti kalau digambarkan di surat Al-Fatih ya, dan yang lain-lain. Tapi litas kuno itu tidak begitu. Bahwa membangun rumah tangga itu dengan harapan, dan itu melalui sarananya adalah balancing antara mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah cinta yang diekspresikan, sedangkan rahmah adalah cinta yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Mau tua, mau muda tetap cinta. Mau tanggal muda, tanggal tua juga tetap cinta. Mau dalam kondisi apapun dia tetap cinta. Itu rahmah. Sedangkan mawaddah itu cinta ya ada ekspresinya. Apa itu? Tanggung jawab, memberi nafkah, memperhatikan, dan lain sebagainya. Nah, itulah frasa tentang as-sakinah, dan ada juga kata at-tuma'ninah. An-nafsul mutmainnah di surat Al-Fajr, tapi juga ada di Ar-Ra'd itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hadirnya ketenangan di dalam kalbu. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu, karena kata kalbu itu kita sering memahami dari satu sisi saja. Karena di dalam surat Al-Hajj sebelumnya, dalam surat Al-A'raf dan beberapa surat itu disebut lahum qulubun la
ya'qiluna biha. Jadi qalbun itu bisa ya'qil, bisa berpikir, mencerna dan kemudian memahami. Ya, karena qalbun itu dalam bahasa Arab itu artinya dua. Bisa secara fisiologi diartikan sebagai jantung, fisiknya, dan secara non-fisik itu adalah alat merasakan, memahami tempatnya cinta, iman, benci, iri, dengki, dan sebagainya. Karena itu kalau kita di negara-negara Arab, mustasfal qalb itu adalah rumah sakit jantung. Jadi loh, kalau ada orang stres, bukan di sini tempatnya. Itu di Mustasfa An-Nafas, rumah sakit jiwa. Nah, ini berarti qalbun itu sebenarnya lebih tepat diartikan jantung secara fisik. Dan secara non-fisik itu diartikan fuadun. Fuadun itu adalah arti qalbun yang non-fisik. Dalam Al-Quran itu sering ya. Sekalipun juga kadang di dalam beberapa ayat tertentu fuad itu artinya adalah jantung. Ya. Tetapi jantung yang tidak benar-benar fisik saja. Karena di dalam surat Al-Humazah misalnya, itu kan terkait dengan kata-kata yang kasar ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Al-hamz dan al-lams itu menyakiti orang dengan celaan verbal, baik secara fisik dengan kata-kata orangnya ada di situ, mengumpat atau mencela atau membicarakan kejelekan orang yang orangnya nggak ada di situ. Itu al-humaz atau al-hams dan al-lams baik secara verbal langsung ataupun dengan isyarat ya. Udah gitu dia mempersepsikan kemuliaan itu secara materialistik ya. Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia beranggapan harta itu mengekalkan. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Nah, itu dia. Jadi siksa neraka hutamah itu sampai bukan hanya menyakiti fisik secara umum tapi sampai afidah. Jadi siksa itu di dalam Al-Qur'an itu siksa neraka itu macamnya banyak. Ada adzabun azim, adzabun syadid, adzabun alim ya. Tapi ada juga adzabun muhin. Ya. Siksa yang menghinakan. Siksa yang secara physically itu ya udah kebayang lah, kita udah sering melihat penyiksaan fisik yang digambarkan dan kita bisa memvisualisasikan. Tapi ada jenis azab yang menghinakan. Ya, azab yang menghinakan contohnya apa? Mungkin diseret di depan orang banyak. Ya kan nanti begitu. Belalainya sanasimuhu alal khurtum. Ya, khurtum itu bukan belalai sesungguhnya. Jadi hidungnya panjang, dikasih tanda, malu dia. Ya. Atau merupakan siksaan yang berat penduduk neraka itu kalau dikunjungi penduduk surga. Ya, wanada ashabul jannati ashaban nar. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Surat Al-A'raf misalnya. Dan di ayat 50 mereka berdialog. Penduduk surga itu kalau berziarah dan mereka ingin melihat atau ingin survei langsung, survei lapangan, gimana sih kondisi penduduk neraka, mereka berdialog langsung. Dan itu di dalam tidak sedikit dari ayat Al-Quran itu dialognya terjadi langsung. Misalnya ketika mereka berkunjung ke neraka Sakor, mereka bertanya kepada penduduk neraka Sakor itu, ma salakakum fi Sakor. Ini makna masalakakum, berarti kan mengapa kalian? Jadi langsung, bukan mengapa mereka. Mereka bertanya tidak kepada malaikat, tapi kepada orang di sana. Dan itu siksaan. Karena mungkin, jangankan macam-macam, mungkin jamaah Montreal dulu ke neraka Sakor tanya. Jamaah Montrealnya pulang. Jamaah dari Ottawa datang lagi. Pertanyaannya sama, dia nggak bisa. Tolong dong malaikat jawab. Bisa, dia harus jawab. Begitu yang dari Ottawa pulang, dari Montreal udah pulang, yang dari Toronto datang lagi, nanya. Nggak bisa, mereka juga tetap harus menjawab. Dan itu siksaan yang disebut dengan tattali'u 'alal afidah. Nah, sehingga sesungguhnya kebahagiaan itu munculnya di dalam hati, dan itu salah satunya adalah dengan Al-Quran. Ini bridging-nya ke sana. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan salah satu zikir yang penting itu adalah selain sholat adalah dengan baca Al-Quran. Karena disebut di dalam surat Al-Ankabut, wala dzikrullahi akbar. Ya, zikir paling besar itu ya sholat. Dan sholat itu juga terkait dengan Al-Quran. Ya, kalau dibaca di surat Al-Ankabut ya. Terus kemudian di surat Al-Anfal ayat 2 kita bisa lihat ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini maka pertambahan iman itu juga terkait dengan interaksi seseorang dengan Al-Quran. Maka untuk menstabilkan kalbu yang secara non-fisik, kalau secara fisik ya mungkin dengan nutrisi, menjaga pola makan, menjaga olahraga, kebugaran, latihan fisik ya. Otot-otot jantung itu harus dilatih juga. Secara non-fisik juga ada latihannya. Dengan zikir ya, dengan baca Quran ya, dengan banyak qanaah. Kalau kita banyak marahnya itu deg-degannya banyak. Banyak nggak puasnya, iri dengki, itu deg-degannya makin banyak. Nah, ini ada satu hal penting ya yang Allah sindir kita di akhir surat Al-Muzammil. Saya bacakan ayatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Nah, ini sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, ini bahasanya langsung ya, direct ya. Bukan innallah tapi inna rabbak. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Ya'lam, mengetahui. Engkau sholat malam kadang kurang sepertiga, kurang 2/3, kurang dari setengah gitu ya. Orang-orang yang bersamamu juga gitu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah tahu panjang pendeknya malam itu Allah tahu. Ya mungkin beberapa waktu lalu di Kanada ini puasanya pas di summer. Sehingga siangnya panjang. Tapi someday nanti bisa berada di puncak winter, sehingga siangnya sangat pendek. Sehingga itulah yang disebut dengan yuqaddirul laila wan nahar. Nah, kalau kami yang ada di Indonesia rata-rata mas stabil karena dia ada di Khatulistiwa di tengah. Tapi orang-orang yang hidup di utara dan selatan ini terasa sekali ayat ini. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Maha tahu itu jarang kita ngitung-ngitung. Kalau lagi panjang ya it's okay gitu aja. Lagi pendek ya it's okay gitu aja. Jadi jarang kita hitung-hitung. Maka Allah pesankan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an di malam hari. Kenapa? Alima an sayakunu minkum marda. Allah Maha tahu ada yang sakit di antara kalian. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada yang kerjanya malam. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang berjihad di malam hari menjaga perbatasan. Faqra'u ma tayassara minhu. Minhu itu minal Al-Qur'an. Jadi Allah sebutkan di sini. Sekalipun kamu sakit, ya, sekalipun ada yang mencari rizki di malam hari, ada yang berperang di sini maksudnya di dalam tafsirannya ya, ribat di perbatasan dan lain sebagainya. Itu tetap di malam hari itu seharusnya ada waktu buat baca Quran. Harusnya ada. Nah, kalau kita sakit enggak, kerja malam juga enggak, jaga perbatasan atau menjadi security juga enggak, terus kemudian enggak baca Quran, tentu malu kita melihat membaca ayat-ayat ini. Ini teguran bagi kita bahwa sesibuk apapun kita seharusnya kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, lalu kita juga berzikir sama tadi ya, ini menguatkan ayat-ayat sebelumnya tadi, berdoa ya, karena ini terkait dengan kesehatan kalbu ya. Kita harus juga rajin membersihkan kalbu kita. Karena itu bagian terpenting dalam hadis Rasul itu ya disebutkan ala fil jasadi mudghah. Di tubuh manusia itu ada segumpal darah ya yang gedenya segini, mudghah. Kalau itu baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu, atau dalam bacaannya juga boleh dibaca idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Jantung kan gitu. Kalau jantungnya sakit, sakit tubuh ini. Kalbu juga begitu yang artinya non-fisik. Kalau dia udah pikirannya negatif thinking, yang negatif thinking.
Seseorang kalau punya pola pikirnya eksploitatif, apaan aja itu dieksploitasi. Dalam kondisi kesulitan pun dia berpikirnya how to get, how to collect. Gimana dapat untung, gimana mengumpulkan, bagaimana menimbun. Orang lagi langka minyak goreng ditimbun. Orang lagi susah, kena COVID, tetap aja diambil untungnya gede. Ya. Nah itu orang yang punya pola-pola pikir eksploitatif. Tapi orang-orang yang sehat hatinya, sehat kalbunya, dia berpikirnya kontributif. Berpikir bagaimana how to share and share more, how to give and give more. Jadi selalu perspektifnya itu saya ngasih apa, saya bisa kontribusi apa. Maka ini perlu selain usaha-usaha itu perlu juga dengan doa. Nah, simpulannya kalau bahagia itu hakikatnya ya di surga. Kalau bahagia yang hakiki ya. Karena kalau di sini, dan itu sifatnya karunia ya, karena tadi su'edu. Kemudian cara pertama meraih bahagia itu adalah merawat hidayah. Jadi jalan-jalan petunjuk ya. Dan bahagia itu letaknya di kolbu. Nah, tidak secara fisik, di kolbu. Nah, ini tadi disebut how to-nya. Menerima takdir. Ya, tapi bukan jabariyah ya. Menerima takdir itu qanaah kita. Dengan baca Al-Quran dan berzikir itu pintu utama. Dan bahagia itu sangat sederhana sekali. Mungkin kita dengan cara tidak meremehkan perbuatan baik diri kita sendiri juga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik, dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW menyebutkan, jangan meremehkan kebaikanmu loh, apalagi kebaikan orang lain. Ya, kebaikan yang sedikit itu bisa jadi membahagiakan. Tersenyum ya. Ya, menyapa orang gitu ya. Jangan diremehkan. Nah, dan semua yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, ini bridging keduanya, itu selalu menjadi yang terbaik. Malaikat pembawa Al-Qur'annya menjadi malaikat terbaik. Manusia yang menerima Al-Qur'an menjadi manusia terbaik. Bulan ya yang diturunkan Al-Qur'an menjadi bulan terbaik, dan ada satu malam yang menjadi turunnya Al-Qur'an menjadi malam terbaik. Itulah Al-Quran. Jadi selain kita meraih kebahagiaan dengan Al-Quran, kita juga meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Kalau di awal surat Al-Baqarah disebut hudan lil muttaqin. Memang bedanya apa? Hudan linnas itu potensi. Potensi petunjuk untuk semua manusia. Ya ibaratnya kalau saya ke Montreal atau ke Ottawa atau ke Toronto itu pasti saya akan mendapatkan guidance tentang kota tertentu tersebut ya. Dan biasanya manual guide itu ada di beberapa tempat publik, atau kalau nggak manual guide mungkin sekarang ada digital guide ya. Ya saya bisa membacanya. Oh di sini ada objek apa saja. Saya kalau ke sana harus naiknya public transport apa gitu ya. Fasilitas apa yang bisa saya dapatkan di sini dan seterusnya dan seterusnya. Itu hudan linnas. Jadi kalau saya mau masuk ke sebuah kota, di situ ada petunjuk semuanya lengkap, itu potensi. Ada di toko buku, di perpustakaan, di stasiun, di halte-halte. Nah itu hudan dinas. Tapi orang-orang yang kemudian mengambil petunjuk itu, menggunakannya petunjuk itu untuk perjalanan dia selama di kota itu kurang lebih adalah analog dari Al-Quran. Al-Quran ada secara digital sekarang di mana aja. Di aplikasi, ya di Google Play ya atau di App Store dan lain sebagainya ada, itu secara digital ya, belum lagi yang manual yang ada di mana-mana, sehingga itu potensi siapa aja bisa menemukannya, dan orang-orang yang membaca mempelajarinya lalu kemudian mengamalkannya itu disebut dengan hudan lil muttaqin. Nah ini Al-Quran dimuliakan karena itu, karena di satu malam Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan dan di malam hari di salah satu hari di bulan Ramadan. Dan itu sudah terjadi. Loh, sudah terjadi ya? Iya. Dan karena sudah terjadi itu, kenapa kok setiap tahun itu kita diminta untuk mencari Lailatul Qadar? Sesungguhnya kurang lebih ini momennya kalau mau dianalogkan adalah seperti momen kemerdekaan Republik Indonesia yang hanya terjadi di 17 Agustus 45. Tetapi setiap tahun diperingati, dan pada saat momen peringatan itu ada kalanya dibarengi dengan penghargaan pahlawan, dengan tanda jasa penghargaan nasional,
atau kadang juga ada momen perlombaan, di situ dibagi hadiah, ya, dan lain seterusnya. Kurang lebih itulah, kurang lebih analognya. Dalam momen tahunan itu Allah ingin muliakan orang. Dan frasa yang dipakai oleh Allah di surat Al-Qadar itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini satu malam, ya, dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan perbandingan yang tidak imbang. Kenapa muqaranah ini tidak imbang? Perbandingan ini tidak imbang karena malam yang sifatnya personal dibandingkan dengan bulan yang sifatnya komunal. Harusnya secara struktural bahasa itu disebut dengan Lailatul Qadri khairum min alfi lailah, harusnya begitu. Atau syahrul Ramadan khairum min alfi syahr, itu baru epo. Baru perbandingan yang apa namanya seimbang. Apa makna dari perbandingan satu person dengan 1000 bulan? Ini akan lebih jelas ketika kita membaca frasa khairun min. Lebih baik dari, yang Allah nyebutnya adalah limitless di sini, ya, unlimited, tidak dibatasi. Bahwa 1001 itu lebih baik dari 1000. 2000 lebih baik dari 1000, 4000, 5000, 10000, 100.000, 1 juta. Limitless, tidak ada batasnya. Jadi maknanya apa? Ini malam yang bersentuhan dengan Al-Quran itu kualitasnya melebihi 1000 bulan. Ya, luar biasa ini. Bukan dari 1000 orang. Maka seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, memperbaiki interaksinya dengan Al-Quran, dia terus mengupgrade interaksi dia dengan Al-Quran, maka dia menaikkan kualitasnya sehingga kemungkinan besar dia bisa melebihi kualitas bukan 1000 orang, 1000 komunitas. Sehingga kebaikan itu seharusnya diraih dengan Al-Quran. Kemuliaan, kualitas, ya, itu dengan Al-Quran. Dan lihat para sahabat bagaimana. Saya ambil satu saja di sini. Abdullah bin Mas'ud misalnya. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk, beliau ini, mohon maaf ya, termasuk orang difabel ya, karena kakinya agak kecil ya, salah satunya. Tetapi Ibnu Mas'ud termasuk orang yang punya suara indah selain Abu Musa al-Asy'ari. Dan beliau diminta Rasulullah SAW membaca Al-Quran sampai beliau grogi. Ya Rasulullah, aqra'ul Qur'ana wa 'alaika unzil. Gimana saya mau membaca Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Kata Rasulullah, ya baca aja Ibnu Mas'ud. Saya suka bacaan kamu. Nah, Ibnu Mas'ud ini termasuk yang menjadikan Al-Quran itu standar hidupnya. Nah, salah satunya dalam sebuah riwayat, beliau menjelaskan ketika ditanya sahabat-sahabat Nabi yang lain dan juga murid-murid beliau dari tabi'in dan seterusnya, itu ditanya, kalau bulan Ramadan itu Rasulullah SAW perintahkan Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum itu adzan 2 kali. Mereka berdua bergantian. Adzan subuh maksud saya. Adzan yang pertama memberitahu bahwa waktu sahur sudah hampir habis. Waktu adzan kedua memberitahu bahwa sholat subuh sudah masuk. Nah itu para sahabatnya tanya itu. Antara adzan yang pertama dengan adzan kedua itu jaraknya berapa? Ibnu Mas'ud menjawabnya qadra khamsina ayah. Sekitar 50 ayat. Ini kan asik ya. Ustaz, rumahnya dari sini berapa ini Ustaz, jaraknya? Ya kira-kira baca Quran setengah juz. Kalau pulang 2 juz setengah karena macet misalnya. Jadi patokannya Al-Quran. Ya, kalau misalnya sekarang senyum-senyum baca surat Al-Fatah, ya, juz 26 mau tanggal 26 berarti habis gajian ini. Jadi orang tahu dia ada di tanggal berapa itu dengan juz yang dia baca. Ya, sehingga dia perputarannya itu dinamis, gitu ya. Coba aja Bapak dan Ibu seperti itu. Insya Allah tanggal itu automatically dia baca juz berapa itu akan hitungannya adalah Al-Quran. Itu kurang lebih ya, itu maksud. Nah, dan Al-Quran itu selain juga menginspirasi kebaikan, di sini juga adalah syifa. Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai solusi, obat. Ya, kalau kita lihat, Al-Quran itu menguatkan akidah dan motivasi. Sehingga pintu-pintu kesyirikan, pintu-pintu kita mendapatkan split personality, kufur, itu ditutup. Ya, kita menjadi pure, punya kemurnian. Ya, dan kalau sudah mendapatkan hidayah Al-Quran itu,
itu juga mengobati atau mengantisipasi ketersesatan, keangkuhan, kesombongan, meremehkan orang, gangguan jin dan manusia yang menjadi setan, ya. Dan juga Al-Quran itu sebagai solusi keilmuan, mengobati masalah-masalah psikis, pengetahuan, ketidaktahuan, ketidakberdayaan, dan seterusnya. Nah, karena itu meraih ketenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan itu diawali dengan membaca. Nah, membaca. Saya sering kalau ngajar siswa atau mahasiswa saya tahsin itu, kenapa baca Al-Quran itu disunahkan merdu suaranya. Lagunya juga yang enak bacaannya. Karena itu akan berdampak secara psikis. Terutama kalau kita baca panjang pendeknya. Kita baca sendiri nih. Kalau panjang pendeknya mat tobi'i saja, ukuran saya mat tobi'i Bapak dan Ibu. Mungkin itu mat yang dibaca 2 ketukan. Gitu. Tok, tok gitu ya. Alhamdulillah, nah itulahnya itu 2 ketukan. Rabbil alamin. Jadi di ayat Alhamdulillahirabbil alamin ada 3 mat tobi'i kalau panjangnya itu sama. Terus kita baca ayat berikutnya panjangnya sama, ayat berikut lagi panjangnya sama, itu stabil. Jiwa kita bisa stabil. Apalagi bacaannya enak. Terus gitu ya, tenang gitu. Luar biasa. Apalagi kalau kita melatih. Oke, saya bacaannya kurang ini, Ustaz. Oke, dengarkan. Kita mendengar. Mendengar itu juga bagian dari menstabilkan kondisi. Jadi kalau bacaan kita nggak teratur, bisa jadi suasana hati kita nggak teratur. Ya, atau sebaliknya, dengan tidak teratur kita baca Al-Quran itu menyentabilkan. Ya ibarat setir aja ada sporingnya ini. Ya, setir itu ada sporingnya. Balance supaya bagus mobil itu jalannya. Maka ini sporing hati kita itu, kolbu kita ya dengan Al-Quran salah satunya. Lalu tadabbur. Nah, tadabbur ini memvisualisasikan keadaan. Kayak tadi itu kita memvisualisasikan, bayangkan kalau nanti kita bangkit itu ya, nanti saya akan gambarkan timeline-nya itu kira-kira. Ini tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran itu perlu divisualisasikan. Kalau tidak ya akan menjadi mati. Ya. Lalu kita amalkan, kita ajarkan. Nah, kenapa perlu tadabbur itu? Karena Allah mengecam orang yang tidak menadabburi Al-Quran di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Allah mengecam orang-orang tidak mau menadabburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perlu ditadabburi dan salah satu caranya adalah dengan visualisasi. Kita memvisualkan Al-Quran. Bagaimana kondisinya ketika Fir'aun itu panik saat dia bermimpi tentang kekuasaannya yang akan hilang. Karena orang berkuasa itu nyaman, mendapat fasilitas. Maka frasanya kalau dia nyaman tetapi tidak adil, nyaman dengan keadilan it's okay. Tapi dia nyaman dan tidak adil, maka frasa yang hadir adalah wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Selain Allah kasih kepada siapa aja, tapi Allah juga akan wa tanzi', mencabut kekuasaan. Mencabut itu tidak ada yang dicabut itu tidak ada yang enak, tidak ada yang sakit, nggak ada yang nyaman. Ya, nyabut gigi itu mungkin tidak terasa karena dibius ya. Ya, sakitnya pas bayar. Nah ini kita perlu menadabburi Al-Quran supaya kita bisa memvisualisasikan. Gambarkan pada saat Nabi Musa terancam, ibunya panik, lalu Allah kasih ide, Allah berikan wahyu, Allah berikan ilham. Kamu hanyutkan saja dan dia mengikuti. Janji Allah, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 7-13 itu. Dia panik, kemudian dihanyutkan. Dan ketika dihanyutkan itu Musa kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ketika dibuka di surat Thaha disebutkan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Jadi siapa aja yang melihat Nabi Musa semuanya mencintai, termasuk istri Firaun dan bahkan Firaun. Firaun sendiri itu tidak pernah mencintai orang setulus dia mencintai Musa. Maka jangan kita bayangkan Musa dan Fir'aun adalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis saja. Mereka ada punya ikatan cinta, emosional. Ini ikatan ayah dan anak angkat. Ini ikatan orang yang berjasa dan orang yang punya hutang jasa. Karena itulah Nabi Musa berdoa di surat Thaha itu ya.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta diurai keluhnya lidah itu bukan karena Nabi Musa nggak lancar ngomongnya. Bisa jadi itu oke, kisah-kisah yang kita dengar. Tapi sesungguhnya keluhnya lidah itu bisa jadi karena hutang-hutang jasa. Ya, karena Fir'aun ungkit-ungkit itu di surat Asy-Syu'ara ayat 12. Qala alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin. Itu ya. Silakan dicek nanti. Fir'aun itu mengungkit jasa-jasanya. Lah, ente kan kami yang mungut, kami yang besarin, ente makan di rumah kami kursuskan ini. Nabi Musa itu kalau tidak dikuatkan Allah, dia bisa drop. Bayangkan kalau itu adalah kita. Makanya kisah Nabi Musa itu rahasianya kenapa sering disebut di dalam Al-Quran. Karena Nabi Musa itu, fenomena Nabi Musa adalah fenomena kita banget itu. Kalau bahasa Betawinya Nabi Musa itu Nabi gue banget. Apa yang dialami Nabi Musa, segmen-segmennya, segmen per segmen, itu hampir rata-rata dialami oleh semua manusia. Ya, Nabi Musa takut ular. Siapa di antara kita yang tidak takut ular? Pawang ular pun awalnya takut ular mungkin. Ya. Dan itu kan Nabi Musa. Sebelum dia berhadapan dengan para penyihir itu dilatih oleh Allah. Jadi kita ngebayangin bagaimana Nabi Musa yang terancam mati itu kemudian dipungut sebagai anak raja. Lalu pihak-pihak istana mengumumkan siapa yang mau melamar sebagai ibu susuan bagi anak angkat sang raja gajinya. Wow, berdolar-dolar ini. Fasilitasnya tinggal di istana dengan segala macam kemewahan. Itu para perempuan, apalagi kalau diumumkan di Instagramnya, di websitenya, di TikToknya dan lain sebagainya. Oh, itu yang lamar pasti berbondong-bondong orang dari dusun-dusun untuk mencari peruntungan ke istana. Itu kita membayangkan, memvisualisasikan itu. Dan kita ngebayangin bahwa sang ibu sedih, lalu secara manusiawi dia mungkin shock ya. Tapi dia tidak lama karena dia memerintahkan kepada kakak perempuan Nabi Musa. Qalat li ukhtihi qussi fabasurat an junubin. Maka kamu pergi, kamu ikuti itu adikmu. Dan itu berarti sedihnya mereka pun tidak lama. Karena sang kakak ini diperintahkan ibunya untuk mengikuti jalannya adiknya. Dan sang kakak ini pun pada akhirnya juga ikut mungkin audisi ya kalau bahasa kita sekarang. Setelah para pelamar yang mau menyusui itu dites kesehatan, administrasi, lolos, ada tes uji fisiknya kan, langsung menyusui Nabi Musa. Dan kata Al-Quran apa? Wa harramna alaihil maradi'. Nggak ada satupun yang lolos tes. Nggak ada satupun yang Nabi Musa mau menyusuinya. Sampai kakaknya ini mengatakan kepada para panitianya, pada para pihak-pihak kerajaan. Qalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunah. Mau nggak saya kasih tahu ada keluarga yang bukan hanya menyusui tapi bisa merawat dia. Masya Allah. Kalau kita membayangkan kakak Nabi Musa ini kan dia posisinya menyamar. Ya. Dia ngasih tahu itu kira-kira mantap, meyakinkan atau takut-takut. Itu juga bagian dari kita membayangkan betapa hebatnya ini kakak Nabi Musa. Dan ketika dikatakan seperti itu tidak serta-merta istana langsung percaya. Dia pasti kirim tuh tim advance menyelidiki rumah itu. Siapa dia? Bagaimana fasilitas kebersihan di rumahnya dan seterusnya, kesehatan dan sebagainya. Dan akhirnya janji Allah terbukti. Ya. Dikembalikan Nabi Musa, kalau para perempuan yang lainnya datang ke istana, tapi Nabi Musa tadi janji Allah apa? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan itu satu-satunya ibu yang paling beruntung di dunia. Mengasuh anak kandungnya, tetapi semua biaya yang ditimbulkan dari akibat itu pengasuhan ditanggung oleh APBN atau ditanggung oleh negara. Ini kan bagian dari kita tadabbur Al-Quran. Kita visualisasi. Dan Ahlul Quran itu mulia, dimuliakan. Nanti di surga itu, orang itu ketika masuk surga, suruh baca Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca Quran. Naik lagi terus. Ibaratnya naik lift ini, passcode-nya, ya, barcode-nya. Itu dengan baca Al-Quran. Bayangkan, berarti kemuliaan Ahlul Quran itu luar biasa. Orang yang mampu membaca Al-Quran dan dia itu nanti akan diberikan mahkota dari cahaya. Jadi Al-Quran, Bapak dan Ibu membayangkan ya, di surat Az-Zumar, di akhir surat Az-Zumar itu,
penduduk neraka kalau digiring ke neraka itu bareng-bareng. Jadi yang porsi masuk nerakanya berdekatan diberangkatkan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi ketika diberangkatkan ke neraka itu berkelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika sampai di sana dibuka pintu neraka dan disambut, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Ya, dikasih tahu mereka, ditanya mereka, loh kalian itu ya, apa enggak ada orang yang mengingatkan betapa panasnya, betapa buruknya neraka? Mereka menjawab, qalu bala. Nah, dia ditanya, apakah enggak ada orang-orang yang memperingatkan kalian, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Ya, udah terlambat, nggak bisa. Jadi pintu neraka pada saat penduduk neraka itu sampai di depan pintunya masih tertutup. Baru ketika dibuka mereka dimarahi. Itu kita skip ya. Nah, pintu surga beda. Di bawahnya ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Nah, di sini gara-gara ada satu huruf saja. Wa futihat abwabuha. Itu artinya udah beda. Penduduk surga yang satu kloter itu diangkat, ya, dinaikkan, dimasukkan kendaraan dan seterusnya sampai di depan pintu surga posisinya sudah terbuka. Kalau neraka terbuka meleleh situ. Nah, pada saat posisi terbuka itulah kemudian ada validasi, dicek mungkin barcode-nya. Oh, Anda masuk pintu 1, 2. Oh, silahkan pilih. Anda masuk pintu 3. Oh, Anda masuk pintu 1, 2, 3. Nah, di antara penduduk surga yang mendapat privilege, keistimewaan untuk memasuki semua pintu adalah ahlul Quran. Ketika ahlul Quran itu sampai, mereka ditanya, Anda mau masuk pintu yang mana? Oke, saya pilih pintu A atau pintu 3, pintu 4, pintu 5. Ketika sudah disiapkan, oke, disiapkanlah upacara coronation-nya, ya, penyematannya. Dia akan diberikan mahkota dan dari cahaya dan baju dari cahaya. Lalu disambut dengan mungkin upacara yang mewah, megah. Lalu Allah memerintahkan, ya, panggil kedua orang tuanya. Ya, kenakan juga jubah dan mahkota dari cahaya. Tidak cukup, panggil dari beberapa orang. Jadi ini keutamaan ahlul Quran. Ya, kalau kita ingin dimuliakan, maka perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Saya sebagai takeaway lesson-nya, kebahagiaan di akhirat itu diajarkan Allah dan kita memang harus mencarinya. Dan kebahagiaan akhirat itu mengajarkan agar manusia terbebas dari belenggu materi duniawi. Nah, rata-rata kita itu bayangannya materi, ya. Nah, salah satu cara supaya kita bahagia adalah dengan tilawah Al-Quran. Ya, terakhir sebelum saya kembalikan kepada Bapak Sigit, saya akan mengutip sebuah cerita. Ceritakan ada di sebuah keluarga kaya punya anak tunggal yang akan ulang tahun ke-17 Bapak dan Ibu. Lalu mereka berdua, ya, sang ayah dan ibu menjanjikan hadiah spesial. Anaknya berkali-kali mengkonfirmasi bahwa hadiah tersebut benar akan diberikan. Mereka berdua menjawab ya. Hingga datanglah hari ulang tahun tersebut. Di hari ulang tahun, ayah dan ibunya kembali menawarkan dan sang anak punya request yang unik. Mungkin aneh. Sang anak mengatakan kepada ayah dan ibunya, ayah dan ibu, saya nggak mau hadiah macam-macam di hadiah ulang tahun saya yang ke-17. Saya cuma ingin permintaan saya satu, keluarkan saya dari kuburan. Sang ayah dan sang ibu kaget. Coba diulang. Keluarkan saya, ayah dan ibu, dari kuburan. Maksud kamu apa? Begini, saya tadi baru mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Ayah, di sini hampir 17 tahun saya nggak dengar bacaan Al-Quran. Ibu, saya hampir 17 tahun nggak pernah saya diajarin Al-Quran. Jadi saya nggak mau tinggal di kuburan. Wah, orang tuanya dek. Dan akhirnya diberikan hadiah 17, didatangkan guru yang mengajarkan Al-Quran. Oke, kita skip. Artinya begini, kalau di rumah kita itu seminggu kita nggak baca Quran, berarti kita tinggal di mana? Kuburan. Kalau ada beberapa saat kita tidak baca Quran, berarti rumah itu menjelma menjadi kuburan. Ya,
Rumah yang tidak dibaca Al-Quran itu disebut dalam hadisnya kal baitil kharik, rumah yang rusak, yang rusak. Ya, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Maka sangat wajar jika hari ini mungkin sebagian umat Islam meninggalkan itu, sehingga ketika mereka pergi keluar itu seperti mayat-mayat hidup. Dan karena itulah kontribusi peradabannya bisa jadi diabaikan karena mereka meninggalkan kitab sucinya. Itu saja saya kira, mari kita back to Al-Quran, kembali menyapa Al-Quran, karena Al-Quran itu menyebabkan yang bersentuhan dengannya dimuliakan Allah, dan juga selain dimuliakan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan insight yang bisa dijadikan bahan untuk diskusi kita pada kesempatan pagi ini di Indonesia atau sore menjelang berbuka puasa di Kanada. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan kepada Pak Sigit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Dr. Saiful Bahri. Saya persilahkan kepada jamaah dari Toronto, Ottawa, atau Montreal, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Mas Sigit, ada yang dari Indonesia juga sama yang dari New York. Kalau iya tadi, iya. Ada yang juga tadi saya lihat dari NH itu apa New Hampshire atau New siapa? Hampshire, Mas Bobby. Iya. Teman ngaji. Oke, iya. Ya, selamat datang semua jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Silakan barangkali ada yang ditanyakan kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Sigit. Silakan Pak Lili. Ini terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Pertanyaan saya mungkin singkat. Kenapa Al-Quran itu kok diturunkannya dalam bahasa Arab? Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin supaya untuk menginspirasi kita untuk apakah dengan bahasa Arab itu kita bisa lebih mencintai Al-Quran atau ada misteri sesuatu yang menyebabkan Al-Quran itu harus diturunkan di dalam bahasa Arab. Karena mungkin ada pertanyaan ya, memang benar bahwa Nabi kita Rasulullah itu orang Arab. Akan tetapi Quran itu kan juga diturunkan untuk seluruh umat manusia. Jadi mohon pencerahannya sehingga kita biarpun bukan orang Arab pun insya Allah bisa dengan ridho dan menerima Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili atas pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, sekalian ini nyambung pertanyaan Pak Lili, ini juga kalau boleh ini sekalian ini bisa dijawab. Ya karena Al-Quran itu kan bahasa Arab gitu Pak ya. Alhamdulillah untuk pengajian Syiar Montreal itu kita punya grup, tiap Sabtu pagi itu rutin tadarusan habis subuh Pak Ustadz membaca Quran itu. Nah ini gimana Pak, karena keterbatasan kita gitu kan kadang kita pengen baca Quran dengan baik, cuman terkadang itu kan masih suka salah-salah, makhrajnya kurang benar, terus panjang pendeknya pun juga kadang salah, walaupun sesama kita saling mengingatkan, tapi terus terang tidak ada niatan dari hati kami untuk mengubah arti Al-Quran yang kita nggak tahu, tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin membaca Quran, tapi karena keterbatasan kita masih salah-salah atau terbata-bata gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, mohon izin menjawab Pak Sigit ya. Jadi, terima kasih Pak Lili. Kenapa Quran diturunkan bahasa Arab? Dan dulu itu bahasa Arab itu
sekalipun diturunkan kepada orang Arab, tidak secara otomatis orang Arab itu faham. Tapi mereka menjadi orang yang lebih dekat paham. Karena contoh misalnya, frasa ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak dikenal di orang Arab. Panggilan itu panggilan yang betul-betul mereka terbelalak. Oh, ada ya jenis panggilan begitu ya. Dan kaidah-kaidah bahasa Arab itu baru muncul setelah turunnya Al-Quran. Karena mereka masyarakat yang bertutur. Gitu. Nah, karena itulah umat Islam di zaman-zaman dulu itu sangat lekat dengan bahasa Arab. Kalau kita lihat di Afrika Utara yang sekarang menjadi bangsa Arab, itu suku aslinya bukan orang Arab. Di Aljazair, Maroko, dan Tunis itu rata-rata di situ suku Berber ya, yang tidak berbahasa Arab. Mesir misalnya, bangsa Nubia yang sebelumnya adalah juga Paraoh itu juga orang yang tidak berbahasa Arab. Tapi dengan sentuhan Al-Quran itu mereka, sentuhan Islam ya, mereka kemudian berbahasa Arab. Dan menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa internasional yang menyatukan dari berbagai macam suku dan etnis, termasuk juga kita. Sebenarnya kita nyaris jadi orang Arab, Pak. Kalau kita lihat dalam sejarah buku-buku dan tulisan kuno, kita hurufnya huruf Arab sebenarnya. Tapi karena something lah, banyak penyebabnya, kemudian huruf-huruf Arab itu diganti dengan huruf Latin. Dan ini kan juga beberapa clash dan budaya dan selain sebagainya yang menyebabkan kemudian kita menarik ya aksara Arabnya itu kemudian dalam tanda kutip hilang dari sebagian besar hidup kita, tetapi Islamnya masih kuat. Nah, itu bangsa termasuk unik ya, bangsa Indonesia. Nah, sehingga sebenarnya bahasa Arab itu bahasa yang Allah pilih untuk kita karena syariat agama kita yang tertinggi Al-Quran dan kemudian hadis menggunakan bahasa Arab. Nah, ini mungkin sebagian kemudian ada stereotip. Nah, ini yang wallahu alam penyebabnya banyak ya. Sehingga sekarang kalau orang nyebut Arab itu langsung larinya secara geopolitik. Arab itu ya MENA, Middle East and North Africa. Padahal sebenarnya Arab itu bukan itu. Arab itu bukan etnik, dia bahasa dan syariat. Jadi Arab itu sama dengan Islam, Islam sama dengan Arab. Itu dulu awalnya begitu. Tapi kemudian karena peristiwa politik, karena peristiwa macam-macam ya, secara sosiologi dan sebagainya, maka sekarang kalau orang bicara Arab itu larinya udah langsung ke MENA tadi itu, Middle East and North Africa. Padahal sesungguhnya orang Islam itu ya dia harusnya bisa bahasa Arab, mengenal Al-Quran dengan baik, automatically, sehingga itu akan memudahkan. Ulama-ulama dulu, ya bahkan para pakar-pakar hadis itu justru bukan orang Arab yang secara biologis. Mereka hidup di Asia Tengah. Imam Turmudi itu di Turmud, Imam Bukhari itu di Bukhara, ya. Kalau tidak salah itu wilayahnya Turkistan ya, atau Uzbekistan. Kemudian Imam Muslim di Naisabur, ya, Abu Daud Sijistan. Jadi pakar-pakar global itu tinggalnya dari berbagai macam daerah. Dan tidak sedikit dari para ilmuwan itu yang hidup di Andalusia. Dan tidak sedikit di antara mereka yang bukan orang Arab secara biologis. Jadi mereka disatukan bahasanya itu. Tapi hari ini orang belajar bahasa Arab ya Arab maklum jadinya. Jadi nggak bisa betul-betul menguasai. Dan itu berefek bahwa terdelay pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tadi disampaikan Pak Sigit ya, bahwa untuk tadarus baca benernya saja kita akan kesulitan dalam beberapa kondisi. Tapi meski begitu, itu masih bagus. Artinya sekalipun kesulitan, Bapak konsisten, itu juga ada reward-nya. Orang yang dapat kendala, sulit, tidak paham, tapi dia konsisten. Karena Al-Quran itu beda dengan buku lain. Dibaca saja tanpa memahami itu ada reward. Tetapi tentu tidak stop di situ. Karena ada next-nya. Bahwa membaca saja dapat reward, apalagi memahami, apalagi menadaburi. Dan sekarang fasilitas menadaburi banyak. Terjemah boleh, bisa salah satu pintu ya, sekalipun tidak bisa satu-satunya, karena terjemah itu terbatas. Namanya terjemah, saya kasih contoh ya. Kata-kata nusus itu tidak bisa diterjemah. Ridho misalnya, itu dulu diterjemahkan puas. Sekarang ridho itu terjemahnya ridho. Sehingga orang tidak bisa membedakan antara ikhlas dan ridho. Sekarang itu susah. Karena udah jadi kata serapan. Gitu.
Kata sakinah tadi itu misalnya. Saya dalam beberapa peristiwa pernikahan kalau menyampaikan khutbah nikah atau ceramah nikah itu bukan salah sih, tapi penempatan kurang tepat. Kadang kan menjadi keluarga sakinah. Loh, kalau keluarga sakinah itu kan tadi saya jelasin ya, sakinah itu adalah ketenangan yang muncul setelah chaos, kecemasan, kondisi tidak menentu. Padahal kalau di dalam keluarga itu ketenangannya muncul karena harapan, bukan karena chaos. Gitu. Jadi ketenangan yang muncul karena ada harapan, bukan karena chaos. Tapi karena ada cinta, mawadah, dan rohmah itu. Itu salah satu contohnya. Tidak salah, tetapi tidak presisinya itu kurang. Ya, ada beberapa yang lain. Saya kira karena terbatas, saya mungkin jawaban sementara itu Pak Lili ya, menarik sekali. Dan itu juga, oh berarti saya belajar bahasa Arab wajib ya? Harusnya begitu. Kita mempelajari bahasa Arab itu bagian dari kita mendekatkan diri, memahami agama kita. Tapi karena kondisi tertentu, bisanya udahlah diwakilkan orang-orang tertentu, saya nanti kalau tidak paham tanya ke dia, itu ada yang produksi gitu. Saya kira itu Pak Sigit, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali ada satu jamaah yang ingin bertanya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Siap. Assalamualaikum Mas Sigit. Mohon tanya. Waalaikumsalam. Wow, silakan Pak Suryo dari Nunafut, ini Kanada bagian utara Pak Ustadz. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nanya masalah satuan kebaikan ini. Di Al-Quran itu dibilang kalau kita baca satu huruf itu kan dapat 10 kebaikan di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan satu huruf itu dilipat gandakan bisa sampai 7 kali. Itu satuan kebaikan di sini atau itu parameter seperti apa sih Pak Ustadz? Apa sama seperti kalau misalnya kita memberikan sumbangan itu dihitung satu kebaikan juga atau seperti itu, atau membaca Al-Quran ini kebaikannya itu beda dengan apa ibadah-ibadah yang lain gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Mohon izin menjawab Pak Sigit ya. Mungkin karena terbatas waktunya. Terima kasih Pak Surya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa satuan kebaikan yang tadi Pak Surya sebutkan, atau lebih tepatnya begini, saya punya kajian tentang angka-angka yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu angkanya tidak semuanya eksak Bapak dan Ibu. Jadi termasuk yang tadi kita sebutkan itu kan nggak eksak ya. Lebih baik dari 1000 itu kan berarti limitless. Ya. Lebih baik dari. Nah maka pendekatan ini supaya kita bisa memvisualisasikan bahwa kalau saya baca Al-Quran satu huruf itu dapat 10. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, itu 3 huruf tuh. Karena Alif Lam Mim dengan Alam Taro itu beda. Alam Taro kan Alif Lam Mim juga, tapi bacanya Alam. Alif Lam Mimnya Al-Baqarah itu bukan Alam, tapi Alif Lam Mim. Itu beda. Maka sesungguhnya kita nggak terpatok pada itu hanya untuk visualisasi. Karena ada kalanya sedekah 1 dirham itu Allah kasih reward lebih baik dari yang 1000 dirham. Kenapa? Yang 1000 dirham dia punya ratusan ribu. Sementara yang 1 dirham dia punya 2,5 sama dia sedekahkan. Jadi Allah mengedepankan quality sesungguhnya. Nah, kualitas itu juga kadang harus diukur dengan kuantitas. Karena kan ada orang, saya mau sedekah sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Itu juga kurang tepat. Ya, akhirnya dia sedekahnya sedikit aja. Ya iyalah, sedekah sedikit mah relatif ikhlas mah gampang. Sedekah kalau di Indonesia ya, sedekah dengan Rp2.000 itu lebih ikhlas, lebih mudah ikhlasnya. Tapi coba sedekah dengan 1 juta, itu ikhlasnya sulit loh itu. Gimana ya 1 juta ya? Kalau 2.000 saya jamin ikhlas itu. Ya saya memutar di parkir itu 2.000 ikhlas, gampang itu. Tapi coba, saya mau beli bensin, saya mau masuk sholat Jumat, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Pas kemudian masuk kotak amal itu saya masukin yang harusnya beli bensin. Pas mau beli bensin loh, ini kok tinggal yang uang kecil. Nah, terpaksa ikhlas. Nah itu. Jadi sesungguhnya bahwa angka-angka itu sebenarnya kita memvisualisasikan bahwa dalam hidup kita itu manusia sekalipun orientasinya adalah nilai, tapi manusia perlu juga. Reward itu adalah bagian dari pancingan kita termotivasi. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikirnya juga demikian. Ya, mungkin kajian angka-angka ini saya ada khusus ya, karena angka-angka itu tidak semuanya eksak di dalam Al-Quran.
Itu pendekatan supaya manusia bisa membayangkan bahwa saya ada di angka ini. Kayak orang sedekah dilipat gandakan menjadi 10, nanti ada seperti hanya cabang yang 7 dikalikan 100, 700, itu enggak bisa kemudian, oh kalau saya sedekah begini akan wah banyak. Kayak misalnya kamu kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali. Ya udah saya pergi aja umroh di sana sholat, habis itu enggak usah sholat lagi. Itu pemahaman yang salah. Bukan begitu maksudnya. Karena sholat mah tetap wajib, cuman kalau kita sholat di sana mendapatkan keutamaan yang tambah gitu. Sama beribadah di bulan Ramadan itu lebih utama beribadah di bulan yang lain. Bukan berarti kita udah Ramadan, udahlah habis ini saya istirahat selama 11 bulan nggak usah ibadah. Nah, itu pendekatan supaya kita bisa memanfaatkan momen inti saya kira. Karena kalau kita beribadah dan dapat Lailatul Qadar itu wah luar biasa. Tapi apakah semua orang dapat? Nah, tentu tidak. Apakah orang yang santai-santai itu akan dapat? Belum tentu tidak. Apakah orang yang dia berusaha mencari? Nah, saya tutup karena waktu juga sudah habis ya. Kadang kita paradoks, ya. Gini maksud saya paradoks. Di bulan Ramadan itu saya dan juga kita semua itu mencari rahmat dan maghfirah, mencari kasih sayang dan ampunan Allah. Tapi kadang di saat kita mencari kasih sayang, kita nggak mau menyayangi orang. Paradoks kan? Saya minta kelembutan Allah, tapi hati saya keras. Paradoks, gimana mau dikasih? Saya mau minta ampunan Allah, tapi nggak mau memaafkan orang. Nah, sesungguhnya pancingan-pancingan Allah dengan angka-angka itu biar kita mikir, oh saya itu harusnya mengikis tadi itu pola-pola pikir eksploitatif yang masih berpikir how to collect, ya, how to get. Saya harus ganti dengan how to serve, how to give and give more, how to share and share more. Orang yang hidupnya memberi dan memberi lagi, itulah orang-orang yang jiwanya terinspirasi oleh kebaikan Lailatul Qadar. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf keterbatasan waktu dan juga lebih dari keterbatasan saya tentunya dalam menyampaikan. Tapi mudah-mudahan sedikit ini menjadi motivasi Bapak dan Ibu dan juga kita semua untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga di bulan-bulan seterusnya kita tetap menjadi orang baik. Itu saya kira. Mohon maaf bila ada keterbatasan dan kekurangan. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Saiful Bahri atas penjelasannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin lebih tahu apa tadi paradoks, oke, silahkan klik di YouTube USB channel. Insya Allah Bapak Ustadz ini sudah memberikan penjelasan tentang paradoks di YouTube. Jadi banyak sekali ceramah beliau di YouTube yang menarik untuk disimak sekalian. Sekali lagi Pak Ustadz, kami dari Jamaah Pengajian Syiar Montreal menyampaikan banyak terima kasih atas kajian Ramadan yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amal jariah Bapak Ustadz dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu Pak Ustadz, kami mohon kesediaannya barangkali berkenan untuk membacakan doa Pak untuk mengakhiri acara pengajian sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berbuka puasa Bapak dan Ibu di Kanada, kita menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa azwajana min ahlil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an wahsyurna fi zumrati ahlil Qur'an wa syafi'na bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhil ladzi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi ulumina wa a'malina wa barik lana fi arzaqina wa kulli syai'in a'taitana. Ya Rahman ya Rahim, muliakan dan berkahi kami dengan Al-Qur'an. Kumpulkan kami bersama ahlul Quran. Berilah kami petunjuk Al-Quran. Jadikan kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami agar tidak tersesat. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi saudara kami yang menderita. Jadikan kami jalan kemudahan bagi mereka yang terlilit kesulitan. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami inspirasi kebaikan bagi lahirnya kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Baik yang kami sadar ataupun yang tidak, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak.
lembutkan hati kami, karuniakan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia, Kau berikan kami keistiqomahan, kumpulkan kami kembali dalam ridha-Mu di surga-Mu, Ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair Pak Saya atas Ustadz nama atas tausiahnya dan ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Izul. Di New York sudah buka. Waalaikumsalam. Ya sama-sama Neng Buka puasa.